Setiap $1.000 bulan. Jadi setiap bulan. dengan dia pakai cara ini bro, kalau bro lihat dia udah dapat apa aja dari trading nih? Ya rumah dia udah ada, mobil Rumah. dia sudah ada. Udah Rumah, ada. mobil dari trading Dari trading. Jadi semuanya itu dari trading. dengan cara ini. Dengan cara ini. Dia trading itu udah 7 tahun. 5 tahun pertama yaitu dia loss profit, akumulasi sebulan ya, Iya. loss profit. 1 tahun pas dia lihat pembukuannya kayak gini-gini terus, nggak ada untungnya. Dia kan bisnisnya kan kayak gitu, Pak. Iya. Ditengok akumulasi sebulan setahun kan, kok nggak ada untung, malah minus. Dia coba yang kayak gini. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Bentar ya. Amankan posisi dulu. Wih, kencang harga ya. Berapa? 33. Sell limit 36. TP suka-suka. Mak kencang. Saling ke di babu. Ini udah mulai. Udah, Bang. Udah lu buka. Kan kita nyantai nih. Ah, udahlah. Udah posisi udah aman. Untung aku buy dari 3. Oke, Pak Ali, coba entry Pak Ali. 36. Oke, Bro. Jadi cerita dari Bro tadi kan semalam ada kemarin ya, sharing sama sesama trader lah ya. Iya. Tunggu dulu, Bro. Oke, sharing sesama trader. Nah, jadi apa yang di-sharingkan, Bro? Trader atau klien, Bro? Klien Klien. yang sudah pernah trading. Tapi udah profesional. Ya, kalau aku bilang sih profesional, tapi dia nggak mau dianggap pro. Oh, biasa-biasa aja lah ya. Dia biasa aja. Ya, itu biasa aja. Terus gimana? Dan aku kalau melihat dari gaya berbicara Bapak itu, cara dia menganalisa, cara dia berbicara tentang trading ini, rasional, Bro. Rasional dan simple terkait trading. Dan aku baru lihat secara langsung satu-satunya seorang trader yang rutin melakukan trading itu tanpa analisa. Gimana caranya tuh, Bro? Dia Trading tanpa kan analisa, Bro. Tanpa analisa. Berarti gambling dong, Bro. Nah, ini tanpa analisa, tanpa metode, hanya mengandalkan mindset sama money management, manajemen risiko. Mindset sama money management Yes, tanpa mentalnya. analisa. Tanpa analisa. Dia nggak butuh analisa. Dulu Bukannya katanya di trading harus pakai analisa ya, Bro? Nah, dulu awal-awal dia terjun di dunia trading, dia itu analisa. Di awal pastinya gini, semua trader di awal pasti menggunakan analisa. Analisa. Mau teknikal, Fundamental. fundamental, dan lain-lain. Semuanya. Nah, hingga akhirnya dia menjadi seperti yang sekarang tanpa analisa. Tanpa analisa. Jadi dulu dia kan waktu awal-awal trading ya bolak-balik juga dia MC, Pak Bud. Dia belajar sana sini, ikut kelas trading apa segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bilang, malah saya meninggalkan itu semua katanya. Malah ilmu itu nggak terpakai. Oke. Nah, ilmu itu nggak terpakai. Malah kalau kita menganalisa, justru bikin kita jadi bingung. Analisa A mengatakan buy, analisa B mengatakan sell, analisa C mengatakan sideways. Saya jadi bingung. Di satu titik saya tuh bingung katanya gitu. Saya harus ngikutin yang mana? Ya. Dan semua metode itu kan punya probabilitasnya masing-masing. Ya. Kalau pakai metode ini, pas ada satu momen, itu ada 3 metode. Pakai metode ini, win rate-nya sekian. Metode ini, win rate-nya sekian. Dan win rate-nya itu beda-beda. Terakhir dia jadi bingung. Oke. Jadi pas aku cerita bahas lah tentang metode kan. Bapak tahu metode ini? Tahu. Dijelaskan dia secara gamblang. Bapak tahu indikator ini? Tahu. Itu membuktikan dia memang udah mempelajari itu. Tapi nggak dipakainya, Pak Bud. Dan Udah dia- ditinggalkan dia semua. Dan dia sudah pernah mencoba gitu kan? Udah pernah coba, malah nggak untung. Untungnya itu paling sekali 2 kali, habis itu MC. Ulang lagi nanti MC. Jadi dia mematenkan, saya nak sekarang ini trading tanpa analisa. Dan juga tanpa metode. Yang penting mental kamu kuat ketika entry. Kalau lot kecil mungkin mental kamu kuat. Tapi kalau lot gede mentalmu tahan nggak? Kalau lot besar pakai uang dana nasabah mungkin kamu kuat. Tapi kalau pakai duit sendiri Duit pribadi mental nggak kuat. mental nggak kuat. Nah, jadi yang penting apa Pak? Saya bilang itu kan. Intinya itu di mental sama manajemen risiko.
Itu aja katanya kayak gitu. Mulailah cerita sama bapak itu. Dan yang dijelaskan Modal itu dia juga gede. modalnya besar bro. Modalnya besar. Besar 60.000. 60.000. 60.000. Modalnya besar. Tapi dengan MM yang terjaga. MM-nya kecil. Manajemen risikonya terjaga. Nah, Lotnya kecil ya. jadi kalau lotnya kecil ya suka-suka dia aja ngentri. Dia pengen buy ya buy, pengen sell ya nge-sell. Aman banget. Artinya dia tetap manajemen resiko itu yang Manajemen risiko. dipakai sama dia. Itu yang dipakai dia. Ya itu makanya tadi bro, bukannya itu kalau kita nggak pakai analisa atau berdasarkan fundamental gitu, apa jadinya nggak gambling jadinya? Emang kalau Buy game buy, mau sell tinggal. logikanya gini aja bro. Emang kalau gambling kenapa? Itu satu. Apakah kalau gambling membuat kita menjadi rugi? Trading jadi judi dong bro. Iya, kalau misalnya jadi judi, efeknya apa gitu? Oke. Itu yang saya tanyakan. Kalau misalnya Bapak trading tanpa analisa, ujung-ujungnya judi lah Pak. Bahasanya judi pun kalau dia tahu manajemen risikonya Itu dia. masih terukur kan? Oke, ya betul. Banyak penjudi itu nggak pakai manajemen risiko, ya, makanya rugi, makanya Rugi, habis. Ya, makanya biar kita perjelas ya kan. Iya. Itu dia. Emang kalau misalnya ini gambling, statusnya gambling, dampaknya apa? Terus kalau misalnya saya menganggap ini nggak gambling, dampaknya apa katanya gitu? Iya. Justru penjudi yang unggul, justru dia menerapkan manajemen risiko dan mental yang kuat. Dia harus siap kalah, siap untung. Iya. Dan kalaupun Dan itu pun dia keseluruhan modal yang ditaruhkan. Kalau ini kan enggak. Kalau dapat momen yang pas. Ya. Dan kalaupun penjudi yang menggunakan manajemen risiko, dia udah tahu di batas risiko berapa saya harus berhenti. Nah, itu dia. Tapi rata-rata penjudi nggak ada yang berhenti, Pak. Berarti Nggak ada batasan resiko. Ibaratnya kalau judi, kalau Kalau bener-bener duitnya udah habis beneran, udah nggak ada berhenti. lagi nih, baru oh berhenti. itu bukan penjudi yang sesungguhnya kayaknya. sekalipun seorang penjudi, dia akan all in di momen tertentu. Kan nggak setiap momen dia all in. Iya. Asal apa all in, asal apa all in. Itu nggak penjudi namanya itu. Itu geblek namanya itu bro. Nah, itu Jadi aku artinya tuh, itu aku tuh, Bro. Enggak, maksudnya kan seorang penjudi sekalipun tetap menerapkan manajemen risiko. Enggak setiap kartu dibagi dia langsung all in pasang taruhan semua. Ya enggak. Jadi dia udah ninggalkan semua Pak Bud. Indikator ditinggalkan dia, metode ditinggalkan dia. Jadi MetaTrader-nya itu dia kan pakai apa? iPad. Bersih lah grafik. Bersih, satu indikator pun nggak ada. Cuman candlestick tok isinya. Candlestick nggak pakai juga. Candlestick pakai lah. Kalau Nggak maksudnya. nggak mungkin dia nggak pakai candlestick. Maksudnya pola-pola candle dia nggak pakai. Nggak pakai. Cuman muncul di layar itu cuman candlestick doang gitu. Aku lama ngobrol sama bapak itu. Atau perlu grafiknya dihapus aja, kalau nggak ganti line chart. Enggak, dia pakai candle biasa, candlestick biasa seperti kita kan. Cuman memang di MetaTrader-nya itu cuman entry posisi aja. Itu posisinya clear atau gimana, Bro? Posisinya clear. Clear. Floating apa nggak ada? Kalaupun dia ada floating itu pakai TP sama SL. Itulah gunanya manajemen risiko kan. Makanya dibilang Artinya tetap pakai manajemen risiko. Manajemen risiko. Wajib dipakai. TPSL juga tetap pakai. tetap pakai. Dan entry-nya suka-suka. Suka-sukanya gimana, Pak? Ya kalau misalnya menurut kamu harganya turun, sell. Kalau menurut kamu harganya naik, Ya baik. ya buy. Oh bukan, salah. Prinsip aku, kalau menurut aku harganya turun, aku sell. Kalau menurut aku harganya akan naik, aku buy. Oke. Itu prinsip yang salah. Yang benar itu, jangan prinsip kita, tapi lihat arahnya mau kemana. Kalau arahnya turun, trennya turun, ya sell. Kalau trennya naik, ya buy. Kadang-kadang kan itu. Hmm? Hari itu. Di hari itu. Di hari itu. Dan dia bukan scalper bro, Bukan. dia swing. Dia swing. Saya sudah lama meninggalkan itu semua katanya. Dulu saya scalping begadang setiap malam. Ujung-ujungnya MC. Sampai matanya hitam. Duit habis, Mata padam. duit habis, badan pun habis. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Udah berapa lama dia trading, Bro? Udah lama bro, udah ada 7 tahun. 7 tahunan. 5 tahun ke belakang, 5 tahun di awal itu habis-habisan dia. Untung rugi. Jadi diakumulasi dia selama setahun dia tuh nggak ada untung. Hanya wasting time aja. Hari ini untung 10 juta. Bulan depan rugi 10 juta. Bulan depannya lagi untung 20 juta. Bulan depannya lagi rugi 20 juta. Gitu-gitu aja dia katanya. Kenapa ya? Karena gitu. Dia terlalu berkutat sama metode. Dulu saya seperti Anda juga, Pak Patar katanya. Saya yakin saya menggunakan satu metode aja. Nyatanya enggak katanya gitu. Banyak metode yang dipakai. Kita pakai metode ini, pakai metode itu, rate-nya gini katanya gitu kan. Enggak. Dulu awal-awal iya, sekarang enggak. Jadi buat teman-teman yang mau aku sampaikan,
Trading itu sebenarnya nggak sulit. Trading itu simple ternyata. Iya. Kita yang mempersulit. Kita yang membuat trading ini sulit. Mentor-mentor di luar sana yang membuat trading ini sulit. Harus mempelajari indikator. Indikator kan banyak, bro. Iya, banyak. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu ini. Itu pun kadang nanti ada indikator tuh yang dikombinasikan dengan indikator lain. Iya. EMA dikombinasi sama stokastik, sama RSI. Kan kayak gitu ya kan? Iya. Nah, sebenarnya yang membuat ribet tuh ya mentor-mentor tadi nih biar kelihatan keren. Biar keren. Jadi kalau trading monitornya full indikator keren. Pro. Katanya Ini pro pro. ya. Kayak teknik golden strike, Macam-macam. Jadi Ibo Musa. terakhir candlestick-nya ketutup sama indikator. Iya. Layar itu full. Jadi prinsip yang ditekankan sama Bapak itu kayak gini. Ini aku kasih juga tahu juga sama teman-teman. Market itu cuma dua arah. Kalau nggak ke atas ya ke bawah. Oke. Kalau nggak naik ya Iya. turun. Kan nggak ada ke kanan ke kiri. Pilihannya cuma dua. Buy Kalau dan nggak sell. buy ya sell. Mm-mm. Cuman saya heran juga kenapa orang banyak yang MC. Mm-mm. Bukan karena metode katanya gitu. Manajemen risiko nggak Manajemen dipakai. Nggak dipakai, iya. Pilihan Manajemen cuma risiko dua. nggak Kalau dipakai. kalau nggak ke atas ke bawah. Iya. Kalau nggak buy ya sell. Cuman dua itu aja. Tapi kenapa banyak yang MC? Karena mereka nggak pakai manajemen risiko. Mm-mm. Karena pilihan cuma dua, saya memilih untuk tidak menggunakan indikator katanya gitu. Saya memilih untuk tidak menggunakan metode karena pilihan cuma dua. Kalau nggak naik ya turun. Mm-mm. Kecuali kalau pilihannya banyak. Iya. Bisa naik, bisa turun, bisa Bisa ke kanan, bisa ke kanan, ke kanan kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang kan Iya. gitu ya kan. Kecuali kalau pilihannya banyak. Iya. Saya pakai alat bantu. Tapi ini kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak naik ya turun. Ngapain saya berkutat lama-lama di metode, berkutat lama-lama di nunggu indikator. Iya. Itu pun nunggu ada konfirmasi ini apa segala macam. Terlalu ribet katanya kayak gitu. Dan ternyata trading yang benar itu bukan metode, bukan indikator teman-teman. Melainkan di manajemen risiko Ya, manajemen dan risiko. juga mental. Ya, mental perlu. Mental. Ditambah modal, bro. Ya modal, modal pasti. Enggak, modal balik lagi ke mental bro. Kalau teman-teman main di bawah $1.000, itu mentalnya aman. Tapi kalau udah di atas 10.000, Di atas 10.000, itu kacau tuh. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya dia jago analisa, dia jago metode, indikator dia semua paham. Coba tes entry 5 lot pakai duit sendiri. Mm-mm. Buyar semua ilmu. Berani nggak? aduh, Katanya kok kayak gitu. jangankan ini trading pemula, sedangkan master gema aja yang udah lebih dulu dia trading, Mm-mm. pernah waktu itu di podcast dia live trading, dia pengen mencet 2 lot, Mm-mm. tapi yang tertekan itu terpencet itu 20 lot. Mm-mm. Keringat Oh, dingin juga. iya. Itu kan artinya kan di mental kan? Mental. Hmm. Makanya dia bilang dia, mental harus terbentuk dan juga menerapkan manajemen risiko. Iya. Terus aku tanya sama Bapak itu, manajemen risiko yang Bapak gunakan seperti apa? Oke. Saya selalu menggunakan risk and reward tuh 1:2. Risikonya 1, rewardnya 2. Ada 2. Terus entry-nya Pak, ya suka-suka saya. Kalau saya pengen buy, saya buy. Saya mau sell, ya saya sell. Terus saya tanya, itu profit Pak? Profit. Boleh kita hitung di atas kertas, boleh kita lihat langsung portofolio saya. Stop lossnya berapa pips, bro? Jadi kalau misalnya TP-nya, SL-nya itu 10 poin, 100 20. pips, TP-nya itu 200 pips, 20 poin. 1:2. 1:2. Saya tanya, itu RR-nya berapa, Pak? 1:2. Win rate-nya 40%. Dalam sebulan. Jadi gini, kalau RR itu kan risk and reward kan. Ini buat teman-teman juga nih. Jadi kalau misalnya RNR-nya itu 40%. Artinya, kalau 100 kali trading, itu hanya 40 kali yang profit. 60 kali yang loss. Nah, kalau profit kan kali 2. Iya. Kali 2, ini kan 80. Kalau loss kan kali 1. Mm-mm. Minus 1. Ini kan 60. Hasil akhirnya profit 20. 20. Sesimpel itu aja. Suka-suka saya kapan saya mau nge-buy, kapan saya mau nge-sell. Hari ini saya mau buy ya saya buy. Nanti sore saya mau nge-sell ya saya sell. Mm-mm. Tapi nanti kan Pak floating. Ya floating biarkan aja. Yang penting kan saya sudah pakai stop loss. Stop loss. Saya sudah pasang TP, saya padang stop loss. Sesimpel itu aja katanya. Mm-mm. Kadang nanti saya taruhan sama anak. Hari ini kita buy apa sell? Sell, saya sell. Pencet sel. Jadi ya. Kayak hitung gini, kayak hitung kancing. Dulu saya menerapkan metode ini, indikator ini. Metode mengatakan ini turun. Indikator juga mengatakan ini turun. Nyatanya naik. Oke. Nggak guna juga. Nggak guna metodenya.
Tapi kan Pak, itu kan Pak di backtest dulu Pak. Nggak semua metode itu apa namanya? Adapun metode yang bagus kan win rate-nya nggak tinggi Pak. Paling 60-70%. Lah kalau memang 60% 70% metode yang kita backtest, ngapain kita pakai metode? Maksudnya gini. Ini ada metode yang bagus, tapi win rate-nya hanya 70%. Kalau berarti kan ada 30% kemungkinan loss kan? Loss, iya. Kalau memang masih ada kemungkinannya loss 30%, ngapain saya pakai metode? Tanpa metode pun tetap juga ada kemungkinan loss. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Buy di support. Emang selamanya di support itu selalu naik? Bisa jadi false. Bisa jadi false break, bisa jadi break kan? Iya. Berarti kan nggak selamanya metode buy di support itu pasti benar. Tetap aja loss-nya kan? Ya ngapain saya pakai metode kalau ujung-ujungnya ada loss? Kecuali kalau ada metode yang 100% pasti profit, saya pakai. Tapi karena nggak ada, makanya saya nggak pakai metode. Saya nggak butuh indikator. Make sense. Yang penting mental sama manajemen risiko. Jangan TP-nya 2, SL-nya 8. Apa tuh? Kan gaya trading orang beda-beda, bro. Ya, itu dia. Bro mau nyamannya gini, bapak tuh nyamannya kayak gini. Kalau aku ya kayak gini kan beda-beda, bro. Karena kan Maksudnya itu dibilang dia. Jadi ya mungkin nyamannya dia di situ ya kan. Dia nggak mau ribet. Iya. Indikator, signal apa segala macam. Dulu karena saya langganan semua signal. itu sudah pernah dicoba. Udah dicoba. Gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Nggak ada juga. Dia sampai bikin banyak akun. Akun A khusus untuk metode A, akun B khusus metode B, akun C khusus metode C. Nggak juga. Yang ini profit, ini lossnya gede. Sama aja. Bagus di trading balance. Hah? Trading balance. Ya kan nggak untung nggak rugi. Nggak untung, Dia nggak kan rugi. butuhnya untung, butuh profit kan. Dan saya lihat akun bapak itu modalnya besar. Oke. Heeh. Modalnya besar Pak Bud, sampai di angka 60.000. Tapi lotnya kecil, 0,5, 0,6. Modalnya 60.000. Artinya dia memang benar-benar konsisten dengan manajemen modal dan manajemen resiko. Itu dia. Dia hanya menggunakan itu. Dan kalau dia tipikal trader yang swing, waktu dia nggak akan banyak di market. Nggak bolak-balik dia nengok Nggak market. boleh balik nengok market. By TP win rate-nya kalau 1/2, kalau trader yang swing seperti itu, artinya dia punya aktivitas yang lain pun masih tetap bisa dilakukan. Tergantung dia aja mau masuknya kapan kan. Entah Iya. sore, entah malam. Suka-suka dia. Iya. Kalau Kan juga ditengoknya, pakai analisa kan. ditengoknya ada lembu 2 di situ kan, aku buy. Kalau lembunya 1 aku sell. Tengok ada 2 buy. Terus Pak kalau lembunya ada 3, aku nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Yang penting kan dia gini, dia menerapkan disiplin tadi itu, manajemen resiko tetap dipakai. Iya. Toh kalau misalnya terjadi resiko kena stop loss, dia udah tahu kan gambarannya. Oh ya, saya kalau kena stop loss segini ruginya. 2 kali kena SL sama 1 kali profit, balik modal Balik Pak Bud. modal. Ini BEP. Banyak kan teman-teman di sana kan TP-nya kecil, SL-nya besar. Iya. Terbalik, 4 Terbalik. kali profit, 1 kali SL habis. Habis. Kalau ini 2 kali dia kena SL, 1 kali dia profit, dia masih BEP. Iya. Terus saya tanya, kalau misalnya Bapak menggunakan cara seperti ini, itu win rate-nya berapa Pak? Ya kalau 100 kali, 40% lah katanya. 100 kali aku trading, 40 kali profit. 60 kali aku loss. Artinya kan kalau secara Masih untung. hitung-hitungan, akumulasinya dia tetap masih untung. 20% Pak Bud. Iya. Nah, 20%. Kalau 100 kali trading. Iya. Tapi kan nyatanya dia nggak 100 kali trading. Jadi sebulan dapat berapa Pak? Ya kadang dapat 2%, kadang dapat 5%, 6%. Cuman aku mikir kan 5% dari 600 juta lumayan juga. Modal dia 60.000, mentalnya terjaga Pak Bud. Iya. Entry 0,5, 0,6, modal 60.000. Kita sama tetangga sebelah, TS masukkan 60.000. Ya. Kalau nggak 10 lot ditekan. Nggak berani ya bang? Masa nggak berani? Sini biar aku yang mencet katanya. Karena kan masih makan dari komisi. Bro. Nah, Ditantangin. nggak berani ya bang? Ditantangin. Mungkin kalau kita duit pribadi, mungkin bisa nerapkan kayak gitu. Nggak juga bro, duit pribadi 600 juta, 60.000. Yakin entry 10 lot, duit sendiri loh ini. Mikir juga kita Kenapa bro. nggak mungkin bro? Kan ya duit kita pribadi, kita nggak ngejar lo juga. Yang penting profit. 60.000. Kalau mau pakai margin 10%, ini pun 6 lot bro. 6 lot. Bukan 10 lot. 10.000 1 lot. Nggak berani ya bang 10 lot.
Nanti kalau turun layer lagi bang. 10 lot itu full margin loh. Itu makanya Pak Bud. Itu pun full margin kan. Amunisi semua keluar. Amunisi semua keluar. Granat. Kena market berbalik arah di hari itu lebih malah terutang. Terutang. Iya. Jadi Iya. satu hari Pak, kalau Bapak entry-nya gimana? Aku suka-suka aja entry, Dik. Aku pengen nge-buy. Aku pengen nge-sell. Jadi posisi itu kadang nanti banyak floating. Tapi kan udah ada TP sama SL-nya. Iya. Untungnya untung, rugi ya rugi. Pengen aku bermain di forex, main aku di forex. Pengen aku main di gold, main aku di gold. Simple gitu aja Pak. Itu aja. Buktinya sampai sekarang aku profit. Yang penting MM-nya tetap terjaga kan. Lotnya terjaga. Manajemen modal sama manajemen risiko Pak Bud. Ya nggak penting metode. Karena aku udah dari sana. Ribet. Nanti metode kita pakai begini. Ini metode udah terbentuk nih polanya Pak Bud. Ketinggalan momen. Iya. Kita paksakan masuk. Rupanya loss. Banyak loss. Iya. Supaya nggak ketinggalan momen gimana? Kita kan harus mantau terus dong, Iya. katanya gitu. Dulu saya mantau terus, jenuh juga. Toh juga ujung-ujungnya saya Kan cari bisa profit. pending order bro. Kan bisa pending order. Pending order. Ya dipakainya pun pending order, belum tentu dia profit metode itu kan. Bisa aja loss. Apa bedanya dengan yang aku pakai ini? Bisa aja profit, bisa aja loss kata Iya. gitu kan. So akal sih menurut aku. Udah ditunggu 1 hari pending ordernya nggak nyampe harga. Nggak nyampe harga. Jadi dia instant order aja. Aku pengen nge-buy, aku buy. Aku pengen sell, ya aku sell. Dan win rate-nya itu 40% Pak Bud. 35-40% kecil. Ya wajar kalau misalnya ada metode win rate-nya itu di atas 60. Karena dia menganalisa kan. Iya. Ini kan tanpa analisa. Tapi dia menggunakan manajemen risiko. 40%. 35-40%. Lebih sering saya loss daripada profit deh kata gitu. Hasil trade-nya itu lebih banyak merahnya daripada biru. Tapi pas aku ngasih di bawah Akumulasinya profit. Profit. Akumulasinya tetap profit. Karena kan win rate-nya 1:2. 1/2. Ih banyak kali Pak lossnya. Iya, memang banyak. Balik lagi ke mental. Siap nggak katanya gitu kan? Inilah caraku. Jadi kalau bro lihat dari akunnya selama sebulan tuh profitnya berapa persen? Profitnya itu 2%, 5%, kadang 6%, nggak tentu. Tapi profit. Dan bukti withdrawalnya ada, bukti depositnya tak ada. Tak pernah dia top up. Ya kayak mana mau top up? Entry 0,6, 0,5, modalnya 60.000 coy. Artinya berapa persen coba? Aduh Tuhan. Aku rasa pun kalau nggak pakai stop loss pun bisa kan bro? Kalau nggak pakai stop loss, Bisa, tapi satu posisi ya. Iya. Satu posisi. Kalau dia kan nggak, dia pengen nge-buy. Nanti posisi itu banyak, bisa Kan sampai posisi 10. nanti floating jatuhnya. iya floating. Floatingnya banyak. Jadi akun dia bersih bro, clear. Banyak floating, tapi udah ada TP sama SL-nya. Kalau udah sentuh TP semua ya udah profit. Kalau sentuh SL semua ya udah loss. Jadi sesimpel itu. Jadi aku mikir kan, masuk akal sih sebenarnya yang dibilang Bapak itu. Selama ini kan kita pakai metode ini win rate-nya 60%. Nah, nunggu metode ini, nunggu konfirmasi dari metode ini kan nggak sebentar. Iya. Lama. Nanti buy di support. Nah, supportnya masih jauh di bawah. Tak sabar awak nunggu. Awak buy langsung. Buy langsung. Buy Pokoknya kan. masih turun. Ah. Ini harga 1940 nih. Udah turun 1940. Supportnya di 1920. Nggak sabar. Udahlah bisanya itu. 1935 aku buy aja. Nanti kalau turun aku buy lagi. Cocok. Kan banyak teman-teman pasti kayak gitulah. Mayoritas trader itu pasti kayak gitu. Dia terlalu banyak berspekulasi, terlalu banyak apa kalau saudara Karena kan kandung kita gini, bilang udah kelamaan nunggu, takut nggak dapat harga, Iya, ngejar akhirnya jadinya. masuk salah harga kan. Iya. Nah jadi Kalau nggak entry 1 hari tuh risau rasanya. risau gitu. Bapak ini dia trader swing, panjang-panjang TP-nya, tapi posisinya itu banyak. Kalau aku pengen nge-buy, Tapi aku enak buy. gitu bro, nyantai jadinya tradingnya kan. Nggak harus setiap hari masuk. Nggak harus tiap hari masuk, kemudian waktu dia pun nggak tersita di market. gitu. Kalau dia lagi masih tetap bisa. pengen. Dia memang real aktivitas jadikan yang trading lain. ini bisnis sampingan lah ya kan. Iya. Ibaratnya ini bisnis yang nggak perlu hitung-hitungan besar lah. Bapak itu latar belakang pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat. Kayak kita juga nya. Dia sarjana sih memang. Background dia bukannya PNS, wira swasta, wira usaha. Tapi dia trading modalnya besar. Bisnis utama, income utama dia itu ya dari trading ini. Bisnis sampingannya itu ya sampingan. Penghasilan utama dia dari sini. Oh yang utamanya di trading. 5% dari 60.000 bro.
$3.000 bulan. Jadi setiap bulan. dengan dia make cara ini bro, kalau bro lihat dia udah dapat apa aja dari trading nih? Ya rumah dia udah ada, mobil Rumah. dia sudah ada. Udah Rumah, ada. mobil dari trading. Dari trading. Jadi semuanya itu dari trading. Dengan cara ini? Dengan cara ini. Dia trading itu udah 7 tahun. 5 tahun pertama yaitu dia loss profit, akumulasi sebulan ya, Iya. loss profit. 1 tahun pas dia lihat pembukuannya kayak gini-gini terus, nggak ada untungnya. Dia kan bisnisnya kan kayak gitu, Pak. Iya. Ditengok akumulasi sebulan setahun kan kok nggak ada untung, malah minus. Dia coba yang kayak gini, aduh capek lah, mending aku udah pencet aja buy ya buy, sell ya sell. Nggak ambil pusing lah ya. Dulu dia berlama-lama di indikator sama metode. Sekarang dia berlama-lama, dia ditinggalkan tuh semua. Sekarang dia lebih ke mindset, Dulu juga mentalnya sama manajemen risiko, manajemen modal. Modalnya besar, lotnya kecil, mental terjamin. Terjaga. Mentalnya. Ibaratnya nih dia entry nih, dia jalan-jalan tak kemana-mana, tak panik dia. Karena dia udah tahu 0,5 lot, kalau 10 poin atau 100 pips kena SL, $500. Modalku 60.000 bos. Nggak berulang nengok market lah ya. Nggak berulang. Nggak perlu panik. Entry, TPSL udah Karena tutup. resikonya dia udah tahu Iya, duluan udah tahu. kan. Lotnya Batas juga, resikonya udah tahu di Risiko depan. udah tahu. Jadi kalau misalnya dia running profit 5 poin, saya biarkan aja. Biar aja dia sampai TP. Nanti kan Pak bisa turun lagi. Biarkan aja. Ngapain kita tengok-tengok? Biarkan aja TP ya TP, SL ya SL. Udah. Iya, boleh. Karena trader sekarang ini kebanyakan ingin menerapkan yang seperti itu, tapi begitu masuk market, harga mendekati atau sampai SL dia sanggup nahan. Begitu harga belum sampai ke TP, masih di tengah, Udah di-cut. udah di-cut. Padahal metodenya bagus. Metodenya udah bagus. Kalau dia biarkan kenanya itu TP. Iya, kena Cuman TP. karena harga tuh gini-gini ya kan, profit di tengah, running profit di tengah, udah di-cut. udah di-cut. Nah, kalau dari situ yang sering terjadi sekarang ini, kalau trader-trader sekarang ini sering kejadian seperti itu. Jadi nggak disiplin. Nggak disiplin Akhirnya jadinya. apa? Di akhir itu akumulasinya, win rate-nya itu nggak ketemu. Iya, win rate. Pada saat backtest, hitung-hitungan di atas kertas, oke, win Karena rate RR-nya juga nggak sampai 1:1. Iya, sekian ketemunya. Nah, begitu dia terjun ke yang real, nggak dapet di mana? Karena di mental itu tadi. Iya. Walaupun udah di backtest Di- hasilnya bagus, pada saat yang di akun real mentalnya nggak siap. Iya. Mentalnya nggak siap. Jadi TP dia siap, SL dia siap. SL dia siap. Begitu di TP dia nggak siap. Itu Jadi di nggak- pertengahan di close. ABC lah ya. Iya, asal biru close. Jadi kayak gitu dibilang Bapak itu. Coba sebutkan metode yang kamu tahu yang paling bagus sekarang ini apa? Metode ini Pak, saya bilang. Oke, kalau misalnya saya trading 10 kali, profit berapa kali, lossnya berapa kali? Ya bisa lah Pak, profit 6 kali. Berarti masih ada loss nih 4 kali ya. Iya, loss Pak 4 kali. Apa beda sama metode saya? Cara saya, tanpa metode, tanpa analisa, toh juga nih ada loss. Ada loss. Kamu udah menganalisa, tetap juga ada lossnya kan? Make sense sih. Iya. Nggak apa, kalau kita ini kan too much drama bro. Kalau dia nggak ada drama, jadi iya juga sih. Kalau aku mikirnya boleh dicoba, cuman itu untuk yang sudah profesional lah menurut aku, yang mentalnya sudah terbentuk. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih pemula di dunia trading, saya simpulkan memang trading itu nggak ribet, nggak rumit lah. Jadi kalau posisinya kayak kita nih bro, ke klien kita masing-masing lah, itu bisa diterapkan. Bisa aja, tapi lot kita lotnya nggak kecil ya. Ya lot ya memang iya. Komisi nggak jalan. Kita dari sisi marketing memang secara komisi kecil. Ya bayangkanlah bro kalau misalnya deposit 10.000. Lu entry-nya mau berapa lot? Masa iya 0,05? 0,05 coy. Itu makanya bro. Tapi kalau bicara aman kali itu. Aman kali. Aman kali 0,05 depositmu 10.000, 0,05 sama 0,06. Ya makanya itu kalau aku pribadi sih bro mungkin nggak bisa nerapkan itu. Nggak bisa. Tapi Kalau uang aku pribadi ya baru bisa. pakai ini. Ya ini kan kita kan edukasi sama teman-teman kan untuk trading sendiri lah, untuk Trading trading sendiri, mandiri. pakai dana sendiri gitu kan. Ini warning ya, ini bukan untuk marketing pialang ya. Kalau marketing pialang nggak cocok ini info-info kayak gini. Tapi kita ini kan sebagai perpanjang Iya. tangan dari Yang Maha Kuasa, kita memberikan edukasi yang berbobot. Jadi apa yang disampaikan bapak ini bisa kita sharingkan. Bisa kita sharingkan dan ternyata trading itu simple.
Kalau Dia menekankan kok trading itu simple. Yang buat rumit ya kalian-kalian ini katanya. Jadi itu nggak berlaku untuk orang yang, aduh saya nggak punya laptop. Nggak berlaku untuk orang yang seperti itu. Nggak ya. bisa. Dia trading, ya memang dia ada iPad Pak Bud, ya wajar lah ya kan. Iya. Dia iPad-nya ada, HP-nya ada. Tapi kan di HP-nya ada juga MetaTrader, di situ ada. Dia suka-sukanya aja entry Pak Bud. Kalau aku pengen, aku yang nggak masuk akalku, saya entry ya suka-suka saya. Iya. Kalau saya pengen buy ya saya buy. Saya mau sell ya saya sell. Emang kenapa katanya? Toh juga kalau pakai metode yang Mas ceritakan, tetap juga ada kemungkinan loss kan? Loss-nya, Ya ada Pak, kan nggak ada metode yang 100% pasti profit. Lah apa bedanya sama cara saya katanya? Yang penting kan manajemen risiko. Manajemen risiko tetap dipakai. Ya. Pakai metode A, tetap juga RR-nya 1:1. Apa bedanya sama aku? Aku pakai 1:2. Kalau loss 2 kali, 1 kali profit BEP, simple. Dapatlah misalnya 3%, 5%. Ya kalau misalnya 3% dari 600 juta kan 18 juta juga. Ya cukup kan? Tapi kalau misalnya modalnya 1.000, menerapkan kayak gini, untungnya cuma 5%, berapa lah? Nggak terasa. 500.000. Nunggunya sama-sama sebulan ini Pak Bud. Modal 10 juta, untung 5%, 500.000. Ya nunggunya sebulan. Ya Bapak ini wajar. Dia tak pala nunggu-nunggu udah TPSL. Iya. Nanti anaknya suruh pencet aja lah nak. Kadang anakku suruh, hari ini kita bayar apa? Sell Pak, sell. Nanti ditanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Simple kali Pak Bud. Aku juga kadang, mungkin inilah yang udah lama ya. Kalau yang udah lama trading, yang jelas dia gini, dia menerapkan Udah berapa tahun tadi, manajemen Bro? risiko. 7 tahun. Manajemen risiko tetap dipakai. Manajemen modal dipakai. Ya sebetulnya manajemen waktu ini pun nggak terlalu menyita waktu sih. Ya. Dia bebas melakukan kapan Agak aja. deketin lagi Pak Budi. Jadi dia bebas ngelakuinnya kapan aja. Toh juga dengan pola trading dia yang swing seperti itu, dia masih bisa lakukan aktivitas yang lain. Santai kali Gitu. Pak Budi. Santai kali. TP 20, SL 10, itu kan 30. Iya. Bisa aja entry sekarang, tak kapan tuh baru kena TP. Main-main di situ aja, apalagi pas sideways ya kan. Main-main di situ aja. Kalau saya lihat trennya turun, saya sell. Iya. TP kan 20. Bentar ya Bro. Kencing lu. Lanjut aja Bro. Jadi dari situlah Pak Bud, aku mikir kan, berarti memang betul yang dibilang Bapak ini. Trading itu memang simple. Simple. Trading itu simple dan ternyata nggak rumit. Tak butuh indikator nih teman-teman ya. Kalau mau trading, teman-teman tuh nggak perlu indikator. Teman-teman tuh nggak perlu mempelajari metode A, metode B, metode C, price action apa segala macam, sebenarnya nggak perlu. Yang penting tuh manajemen risiko. Manajemen risiko, iya. Jangan pakai lot barbar ya kan. Ini udah modalnya kecil, lotnya pula yang besar. Yang besar modal 1.000, lotnya 1 lot. Bapak ini terbalik pula, modalnya yang besar, lotnya yang kecil. Modal besar, lotnya kecil, aman dari segi mental. Mental aman kali lah Pak Bu. Aman kali. Kalaupun sangat dia terjaga. loss 0,5, loss 100 pip itu kan $500. Iya. Modalnya 60.000, masih ada 59.500. Ya, cuman geli-geli aja sih. Cuma gili-gili aja kan. Ibaratnya kalaupun misalnya aku loss 40 kali, berapa sih modalku berkurang? Iya. Dia langsung mikirnya gitu. Itulah pentingnya kita mengetahui manajemen risiko tadi. Cuman kan ya ini yang trading tuh gampang kata Bapak itu. Yang bikin rumit tuh ya klien-klien inilah kata. Harus metode ini, Harus pakai metode metode ini. itu, pakai analisa teknikal ini, teknikal itu. Yang lebih parah lagi Bro, udah bayar 18 juta untuk edukasi, ujung-ujungnya loss juga. Padahal ada trading yang lebih simple lagi kayak gini. Ada kawan kita, dia jago di metode. Metodenya jago nih bro. Ya. Tapi manajemen risikonya kurang. Salah. Ada juga teman kita, pialang sebelah, bapak ini manajemen risiko nggak dipakai. Hanya metode nggak dipakai, indikator nggak dipakai. Tapi dia hanya menerapkan manajemen risiko. Itu yang profit. Ada yang lebih bahaya Pak Bud. Apa itu Bro? Udah tak tahu metode, tak paham manajemen risiko. Itu parah tuh. Itu Ceritanya belakang sana. udah tak tahu metode, ya kan? Pokoknya buy aja Pak, buy. Kalau turun gimana? Buy lagi lah, kok susah. Buy lagi. Turun lagi, buy lagi. Everyday buy. Kalau turun lagi gimana? Buy. Nanti kalau turun lagi, ya kalau nggak sanggup di bapak kunci. Lo
Karena orang itu top nerap up. kalau kan tradingnya di gold gitu kan, kalau orang sebelah tuh kan. Karena tuh nerapkan metode kalau harga emas tuh pasti akan naik, bro. Mindsetnya kayak gitu. Mindsetnya gitu. Makanya everyday buy, Oke, buy. Pasti akan naik. Nah, Nah, pertanyaannya sebelum naik kan dia ada turun dulu. ya. Ya. Jadi ibaratnya kalau dirunutkan ya dari yang paling bawah, yang paling bagus tuh yaitu yang dibilang Bapak tadi tuh. Nggak penting metode. Iya. Yang penting mentalnya bagus sama manajemen risiko. Ini kuncinya. Metode itu ya metode. Itu yang level 1. Level kedua, teman-teman kita banyak yang metodenya jago Pak Bud. Oke. Mentalnya kurang, manajemen risikonya kurang. Ini setengah-tengah lah. Tengah-tengah. Nah, yang parah ini tadi tuh, udah tak tahu metode, tak tahu indikator, tak ada manajemen risiko, manajemen modal tak ada. Pokoknya buy. Kalau turun lagi gimana, Nak? Buy lagi lah, Pak. Terus kalau turun lagi, buy. Kalau turun, ya tengok-tengok, Pak. Kalau nggak sanggup dan apa-apa, kunci. Top up dulu. Nah, itulah oknum tadi. Iya. Dan banyak orang yang kena yang ini tadi, yang level 3 tadi tuh, banyak teman-teman yang trading di forex itu pasti masuk di ranah yang nomor Level 3. Masuk di ranah nomor 3. Terakhir pas kita tawarkan trading Pak begini begitu. Pasti kalian dari sini kan? Enggak Pak, kami beda. Dulu pun orang itu namanya ganti-ganti, orangnya sama. Dulu katanya best profit, habis itu Ripan, habis itu Solid Gold, habis itu ini, PT ini, PT Equity itu, World. katanya Equity World. Banyak lah. Banyak katanya kayak gitu kan, tapi orangnya itu aja. Orangnya itu aja katanya. Dari sini pindah sana, dari sini pindah situ. Nah itu kita ajarkan pun ya susah. Bapak ini bukan marketing dan dia nggak ngajak-ngajak orang mau trading. Kenapa? Karena dia tahu ada loss yang besar. Nggak semua orang siap 60 kali loss. Bisa aja nih lossnya berturut-turut. Balik lagi ke mental. Jadi kalau misalnya loss, ya udah biarkan aja. Gak usah jauh-jauh. Kemarin tuh kan yang ada yang kan udah ketemu nih itunya, bro, win rate-nya dalam sebulan. ada yang sudah pernah ini pakai metode backtest. Yang tadi kita bahas itu kan karena kan nggak disiplin. Oke, nah ini backtest. Pada saat backtest dia udah tahu kemungkinan rugi sekian kali, kemungkinan profit sekian kali. Sekian kali. Backtest tahan. Begitu di akun real 5 baru berapa 5 kali Loss. loss. Aduh, Udah ganti metode. Nah itu bergelut di metode terus kan. Nah, itu Bolak-balik ganti metode. itu yang disampaikan. Dulu saya seperti itu dek katanya gitu. Metode apa yang saya nggak tahu? Iya. Coba sebutkan. Kamu tanya apa saya jawab. Indikator apa yang saya nggak tahu katanya. Dia kelas privat udah masuk Pak Bud. Kelas trading tuh. Iya. Signal-signal tuh udah ikut dia. Ikut. Semua udah saya ikutin katanya kayak gitu. Apa yang nggak saya ikut? Uang saya udah banyak habis untuk belajar. Ternyata yang di real market ilmu tuh tak terpakai. Yang betul tuh manajemen risiko. Iya. Ya awalnya macam yang Bro bilang, kita bilang lah Pak kalau misalnya kita nggak analisa kan kesannya seperti berjudi. Loh emang kalau saya anggap ini judi efeknya apa? Kalau nggak gambling efeknya apa katanya gitu. Yang analisa emang udah pasti profit. Kan masih ada kemungkinannya loss kan. Karena dia menganggapnya ini kan nggak judi, ini kan murni dagang, Iya. jual beli kan. Itu dia. Dan banyak orang rugi ya kayak gitu. Dia udah nggak tahu metode, tak tahu manajemen risiko, parah nih. Modal nekat. Datang pula korbannya yang tergiur sama iming-iming pasti profit tadi. Modal nekat pasti profit gitu. Boleh kita terapkan Bro. Jadi masuk deposit 10.000, entry-nya itu 0,05. Pencet aja suka-suka. Jadi kalau mindset dia di tradingnya apa, bro? Mindset apa? Ya itu. Ini aja, mental tuh. Kalau dia pengen cepet kaya kah atau gimana? Kalau mau gini, kalau mau cepat Dia kan kaya, udah dapat rumah nih dari sini nih. Nah, kalau mau cepat kaya, bukan profit ini akan gede kalau depositnya gede. Jadi kita nggak bisa mentargetkan 20%, 30% nggak bisa. ya dia per bulan nggak ada ditargetkan. Nggak ada ditargetkan. Dan biasanya setiap bulan itu ya 2-6%. Cuman kan sekarang balik lagi 2% dari berapa? Dari berapa? Berarti mindset dia rugi itu pasti, profit itu bonus, gitu ya? Ya kalau rugi dan profit Kalau pasti. bro, ya kalau bro lihat dia lah nih. Rugi, profit dan loss itu ya pasti. Cuman dia mengajarkan sama saya bahwasanya metode itu nggak penting. Indikator tuh nggak penting. Yang penting tuh manajemen risiko sama mental. Kamu siap rugi, harus siap untung. Kalau saya nawarkan ini sama orang banyak yang nggak mau karena bolak-balik loss katanya gitu.
Nanti 3 kali loss udah merepet dia Merepet, katanya. iya. Padahal kalau 2 kali loss 1 kali profit BEP-nya masih katanya kan. Udah jelaskan pun kadang nggak mau orang. Cuman ya kalau ada orang mau nitip dana investor, saya mau. Nah, jadi di akunnya itu saya tambahkan. Ini akun Bapak depositnya berapa? Nggak banyak-banyak, 60.000 aja katanya. Ya dapat 33%, 18 juta. Udah banyak. Iya. Memang kalau di trading forex profit 3% itu kan kecil. Cuman kan sekarang 3% dari berapa Dari sekarang? berapa Iya, modalnya iya. gitu. Ya kalau 3% dari $1.000 ya kecil. Kecil 300.000. Tapi kalau ada yang modal dia sampai 60.000, 600 Sen pula juta. lagi. Hah? Sen pula lagi. Udah 1.000. Kalau 1.000 sen berarti berapa deh? 100.000. 100.000. $10. Memalukan. Ya tapi ya namanya belajar-belajar ya. Nah itu dia bilang, jadi aku udah lama aku tinggalkan yang kayak gitu-gitu deh. Trading tetap, tapi kalau indikator metode enggak. Intinya apa buat teman-teman di rumah? Nggak usah berlama-lama di metode lah, nggak usah berlama-lama di indikator, dan nggak usah beranggapan bahwasanya trading ini rumit. Trading itu simple. Ya kita aja pun memang kita nggak nerapkan kayak gini, tapi ya menurut kita juga yang sudah pakai yang intraday swing ini kan udah santai aja kita trading nih. Iya. Nggak perlu setiap saat kita lihat market Nggak kan. pala lihat market ya kan, nggak pala udah tahunya kita, alah paling naik pun dia segini poin. Turun pun paling nyampe di sini. Range-nya kita udah tahu ya Iya. kan, alah range weekly aja belum dapat, ini aja belum apa. Kicung mata aja gini. Ada orang kan, makanya aku kadang bingung juga Pak, nengok orang. Aduh Pak Patar, rumit trading ini Pak, begini begitu. Kayaknya nggak ada Kayaknya bakat aku di Dia sini. menghayalnya terlalu berlebihan tentang trading. Iya. Kayaknya nggak bakat aku Pak jadi apa, jadi trader. Jadi gimana nih Pak? Kayaknya aku balik aja lah jadi security. Udah awak bawa dia dari tempat terendah tadi tuh, letakkan dia ke atas. Ibaratnya gini bro, mu biasa tidur di lantai. Iya. Awak ajak tidur di kasur spring bed. Nggak cocok. Ya kan? Kayaknya nggak cocok nih bang. Pinggangku sakit, balik lagi aku ke lantai. Terserah kau lah. Jadi security. Ini nggak cocok aku pak. Kayaknya aku jadi balik aja lah aku jadi security. Ya udah nggak masalah. Gitu kan. Cuman kan kita kan udah ngasih chance yang bagus sama dia. Kalau memang dia menganggap ini nggak bagus, nggak cocok sama Karena mindsetnya tuh masih karyawan bro. mental. Iya, mentalnya masih mental karyawan. bukan mental bisnis kayak gini kan. Ya mau gimana? Kita nggak bisa paksakan. Kita nggak bisa memaksakan orang itu harus kaya. Itu kan pilihan dia kan. Iya, yang penting kita udah nunjukin arahnya lah. Kita udah nunjukin sama klien-kliennya udah kita tunjukin. Masalah dia mau nggak, ya itu urusan dia. Iya. Iya kan? Tuh di sini juga nggak bermanfaat. Nggak berefek juga di sini kan? Ada efek? Ada? Nggak ada. Piti keluar terus. Beban. Aku kayaknya balik lagi. Kali aku tenang jiwa ragu dia udah balik. Hah? Itu yang pakai baju apa kemarin tuh? Pakai baju apa? Golkar apa partai? Baju ini kampanye. Aduh, aku kadang nggak ada lagi yang lain. Entahlah. Iya. Lanjut bro. Dulu. Oke, jadi gitu ya. Udah sampai sini aja dulu ya. Mana tahu ada yang mau ditambahkan, tambahkanlah. Iya, Pak Budi gimana Pak Budi? Terkait sama mindset. Kalau saya sih setuju dengan yang si apa ini tadi, klien ini tadi kan. Dia karena dia metode itu ya kita gini, kita boleh tahu metode. Teknikal kita boleh tahu. Cuman kita nggak bisa terapkan kalau kita mau pakai semua teknikal itu akan memusingkan kita. Pusing Kita. Teknikal ini mengatakan buy, ini sell, ini buy, ini sell. Nah, Pusing akhirnya sendiri nggak jadi. masuk market kan gitu. Jadi memang yang paling penting itu manajemen risiko, manajemen modal, mental terjaga. Itu aja sih sebetulnya. sama kayak podcast kita dulu awal-awal. Signal si A bilang buy, signal si B bilang sell. Ku tanya sama Laipatar, gede apa kita? Aku buy, harganya sekian. Tanya sama sell, beda-beda semua. Yang mana mau ikuti? Ujungnya nggak masuk. Ujungnya nggak Ujungnya masuk. masuk. Salah satu dipilihnya cap cip cup alayum kampung gitu kan. Top masuk loss. Tak betul signal ini. Iya, Buang. Masuklah deh signal Banitra. Di sini lah dia ke arah. Tanya ke sana buy, tanya ke sini sell, tanya ke sini, oh tunggu dulu buat NC. Wait and see. Jadi tanya ke kawan, kapan kita buy? Sekarang. Kapan kita sell? Sekarang. Kalau yang dulu tuh memang ribet tuh buka-buka banyak time frame tuh. Itu. Itu memang ribet tradingnya tuh. Nah itu dia.
Sama seperti yang lo tuh. Check time from daily, check time from daily. H4, H1, M30, M5. Ribet kan M1 deh. Itu trader yang mempersulit itu. Yang itu dibilang dia yang bikin rumit nih kalian inilah katanya. Kita dibilang yang bikin rumit. Yang bikin rumit nih kayak kalian inilah katanya. Oh, trading tuh simple kok katanya. Ya kalau menurut kau mau naik, baik. Kalau kau tengok market tuh turun, sell. Yang penting manajemen resikonya tetap dijaga. Jadi entry lah apa yang kita lihat, Ya. bukan apa yang kita rasa. Sedap. Oke. Ini dia. Kalau yang kita lihat tuh turun ya sell. Jangan sibuk cari pembenaran. Sibuk cari pemain. Tengok time frame ini. Tengok time frame ini. Itu dibilang bapak itu. Jadi masuk akal sih. Iya. Dan dia itu bukti nyata trader sukses tanpa metode, tanpa indikator Pak Bun. Tapi menerapkan manajemen risiko ya. Bukan berarti dia nggak ada ngapa-ngapain. Asal-asal pencapaian enggak. Manajemen risiko dipakai dia. Stop loss TP dipakai. Dan dia udah membuktikan Dan dia disiplin ya kan. Disiplin. Tetap Kalau loss dipakai. ya udah biarkan Iya. aja. Ya loss mau kayak mana lagi katanya. Pakai metodemu pun udah pasti profit. Enggak juga kan? Bisa Iya, aja loss ada kan? juga loss-nya. Iya juga. Nah ngapain aku pakai itu? Mending aku suka-suka aja entry-nya kapan. Masuk akal Pak Bud. Aku Iya. mikir ngiri juga kayak nih. Jadi gitu sobat trader, dari sharing Bro Fatar dengan Bapak itu tadi ya. Itu bisa kita ambil pelajaran. Kalau kalian mau coba itu silakan ya caranya. Yang penting manajemen resiko dan apa tadi Bro? Mental ya. Mindset mentalnya Mindset mentalnya. harus Nah, siap untung jangan- siap rugi. Jadi jangan terlalu dipersulit kita trading ya. Jangan sibuk gonta-ganti metode. Nah, kalau mau hasilnya itu konsisten setiap bulannya ya. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bisa diambil pelajaran. See you next time.